Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu guru pendamping yang senantiasa mendampingi anak didik kita di kelas, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran hari ini, Bapak Ibu akan ditemani oleh saya, Ibu Jumriyati, yang akan membersamai kegiatan pembelajaran kita hari ini pada mata pelajaran Matematika Umum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya saya selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebagai awal saya akan memberikan sebuah kata-kata bijak untuk kalian agar menjadi motivasi untuk kalian dalam belajar dan terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Silahkan simak kata-kata bijak berikut ini untuk kalian renungkan dan jadikan motivasi bagi kalian. Kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Mimpi yang besar akan menjadi nyata jika kalian bergerak dan berusaha mewujudkannya. Untuk itu anak-anakku sekalian, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk terus bersemangat belajar, terus berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi yang besar yang kalian miliki. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data. Lebih tepatnya pada pembahasan soal tentang ukuran letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Tapi tahukah kalian apa manfaat dari belajar ukuran letak data? Nah, tentunya kalian sudah belajar apa manfaat dari pembelajaran statistika yang telah kalian ikuti sebelumnya. Nah, dalam pembelajaran statistika ini dapat diterapkan ketika kita melakukan penelitian. Begitu juga untuk ukuran letak data dapat kita gunakan atau kita implementasikan ketika kita melakukan pengelolaan data dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar hari ini, saya mengharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah atau soal UTBK dan sejenisnya terkait kuartil, desil, dan persentil. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan kuartil, desil, dan persentil, ada baiknya saya mengingatkan terlebih dahulu tentang kuartil, desil, dan persentil yang sebenarnya sudah kalian pelajari baik di kelas maupun melalui video-video pembelajaran Smart School. Yang pertama tentang kuartil.
Telah kalian ketahui bahwa kuartil itu merupakan ukuran yang membagi sekumpulan data yang terurut atau sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Ilustrasi kuartil dapat dilihat pada gambar berikut ini. Misalkan ada sekumpulan data yang diurutkan mulai data terkecil sampai data terbesar. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Iya. Jadi tampak pada ilustrasi ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat dengan besar masing-masing 25% dari data tersebut. Jadi data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Mulai dari data terkecil, X-min, sampai data terbesar. Kemudian kita bagi 4 data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kita peroleh batas-batasnya. Ada 3 batas yang kita peroleh dan masing-masing itulah yang kita sebut sebagai kuartil bawah untuk batas pertama, kuartil tengah untuk batas kedua, dan kuartil atas atau Q3 untuk batas ketiga. Jadi perlu saya tekankan kepada kalian dan saya ingatkan bahwa untuk menentukan kuartil suatu data tunggal khususnya, kalian harus mengurutkan data terlebih dahulu, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Ya, untuk data berkelompok, kuartil data berkelompok ini dapat ditentukan dengan menggunakan formula atau rumus QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi dengan FK per FI dikali P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil KI, N itu banyaknya data, FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil tepat sebelum kelas kuartil KI, FI itu adalah frekuensi kelas kuartil, dan P itu adalah panjang kelas kuartil. Sedangkan untuk desil, kalau kuartil tadi adalah ukuran yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama, maka desil merupakan ukuran yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama. Untuk data tunggal, desil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Ya, desil KI sama dengan data ke IN tambah 1 per 10, di mana N menyatakan banyaknya data. Sedangkan desil pada data berkelompok dapat ditentukan dengan formula atau rumus tepi bawah atau TB ditambah I per 10 kali N dikurangi FK per FI dikali P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas desil KI, kemudian N banyaknya data, FKI sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum desil KI, kemudian FI frekuensi kelas desil KI, dan P itu adalah panjang kelas. Nah, selain kuartil dan desil, tentu kalian juga sudah mempelajari ukuran letak data yang lain, yaitu persentil. Nah, saya ingatkan kembali, kalau kuartil tadi membagi data menjadi 4 bagian yang sama, sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, maka persentil adalah ukuran yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 100 bagian yang sama. Untuk menentukan persentil data tunggal, kita mendapat menggunakan formula atau rumus PI atau persentil KI sama dengan data ke IN tambah 1 per 100, di mana N menyatakan banyaknya data. Untuk data berkelompok, persentil dapat ditentukan atau dihitung dengan menggunakan formula atau rumus PI sama dengan TB ditambah I per 100 kali N dikurangi FK per FI dikali P. Di mana
TB itu menyatakan tepi bawah kelas persentil, N menyatakan banyaknya data, FK itu menyatakan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas persentil KI, kemudian FI menyatakan frekuensi kelas persentil tersebut, dan P adalah panjang kelasnya. Nah, tadi Ibu sudah mengingatkan tentang kuartil, desil, dan persentil, dan bagaimana rumus untuk masing-masing ukuran letak data tersebut. Nah, sekarang saya mengajak anak-anakku sekalian untuk mempelajari atau membahas soal-soal yang berkaitan dengan kuartil, desil, dan persentil seperti berikut ini. Kita mulai dari soal pertama. Diberikan data pada tabel di samping. Jika pada tabel data tersebut diketahui kuartil atas adalah 75,75, maka nilai X adalah, di sini pilihannya yang pertama 9, kedua apakah 10, C 11, D 11, D 12, E 13. Nah, dari mana, bagaimana cara menentukan ini? Tentunya kalian harus melihat informasi yang ada pada soal tersebut. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa soal ini adalah soal ujian masuk Undip tahun 2010. Nah, pada soal diketahui kuartil atasnya adalah 75,75. Maka yang ditanyakan di sini, yang ditanyakan adalah nilai X. Perhatikan pada tabel, nilai X itu tidak lain adalah frekuensi kelas 75 sampai 79 atau frekuensi kelas ke-6 ya. Frekuensi kelas ke-6 yang harus ditentukan. Nah, soal ini dapat kita selesaikan seperti berikut ini. Pertama-tama kita tentukan atau buat terlebih dahulu, tambahkan pada tabel kolom frekuensi kumulatif. Tentunya anak-anakku sekalian sudah mempelajari apa itu frekuensi kumulatif. Nah, baiklah kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Yang pertama untuk kelas pertama frekuensi kumulatifnya adalah 4. Kemudian untuk mendapatkan frekuensi kumulatif ya untuk kelas kedua itu sama dengan 4 ditambah 6 atau 4 ditambah frekuensi kelas kedua itu sama dengan 10. Dan dengan cara yang sama kita dapatkan untuk kelas ketiga dapat 18. 18 ditambah 10 dapat 28. Kemudian 28 ditambah 14 itu sama dengan 42. Kemudian 42 ditambah X itu sama dengan 42 tambah X. Kemudian jika ditambahkan lagi dengan frekuensi kelas sesudahnya ditambah 6 sama dengan 48 tambah X. Ya. Dari tabel kita bisa melihat bahwa banyaknya data itu terlihat di bagian bawah 48 tambah X. Ya, itu kita simbolkan dengan N. Dan dari soal kita dapat informasi tadi bahwa kuartil atas atau kuartil tiganya sama dengan 75,75. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan adalah tentukan di mana kelas kuartil 3 itu berada. Nah, perhatikan baik-baik. Kuartil ketiga itu tergantung dari apa yang diketahui di soal. Tadi diketahui Q3 75,75. Nah, di manakah nilai 75,75 itu berada? Silahkan kita perhatikan tabel kembali. Tentu nilai 75,75 itu berada pada kelas ke-6. 75 sampai 79 karena nilainya 75,75 itu berada di situ. Iya. Nah, sehingga kita simpulkan kelas kuartil ketiga adalah 75 sampai 79. Sekarang kita fokus pada kelas kuartil ketiga yang telah kita peroleh yaitu 75 sampai 79. Perhatikan pada kelas tersebut batas bawahnya adalah
75. Sehingga tepi bawah kelas tersebut dapat kita peroleh dengan cara 75 dikurang 0,5 sama dengan 74,5. Selanjutnya panjang kelasnya dapat kita cari dengan cara ya tepi atas dikurangi tepi bawah atau dengan cara mencacah dengan berhitung. 75, 76, 77, 78, 79. Ada 5. Ya, panjang kelasnya sama dengan 5. Kemudian frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil ketiga berarti ya perhatikan sebelum kelasnya itu berarti kelas ke-5. Kelas ke-5 frekuensi kumulatifnya adalah 42. Jadi frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil ketiga lihat sebelumnya ternyata 42. Nah, selanjutnya FI. FI ini adalah frekuensi kelas kuartil ketiga. Nah, kita lihat karena kelas ke kuartil 3 adalah 75 sampai 79, berarti frekuensinya sama dengan X. Nah, kita tulis FI sama dengan X. Nah, dari data atau hal-hal yang sudah kita temukan ini, kita dapat menentukan nilai dari kuartil ketiga dengan mensubstitusi semua yang kita ketahui ke dalam persamaan kuartil ke I. Sama dengan TB tambah I per 4N dikurang FKI per FI dikali P. Untuk lebih lanjut silahkan simak pembahasan berikut ini. Kuartil 3 sama dengan TB karena kuartil 3 berarti I-nya kita ganti 3. Ditambah 3 per 4N dikurangi FKI ya frekuensi kumulatif dikurang per FI dikali P. Tinggal kita substitusi hal-hal yang sudah diketahui tadi atau data-data yang sudah diketahui tadi. Kuartil 3-nya kita ganti dengan 75,75, kemudian tepi bawahnya kita ganti dengan 74,5, kemudian N-nya tadi kita sudah peroleh 48 tambah X, kita tinggal substitusi. Kemudian frekuensi kumulatif tepat sebelum Q3 itu 42 dan frekuensi kelasnya adalah X dan panjang kelasnya 5. Tinggal kita substitusikan semuanya. Kalau kedua ruas ya pada langkah kedua ini kita perkurangkan dengan 74,5 maka kita dapat peroleh. Perhatikan langkah ketiga. Kita mendapatkan 75,75 dikurang 74,5 sama dengan 3 per 4 dikali 48 tambah X dikurang 42 per X dikali 5. Nah, hasilnya ini 75 dikurang 74,5 itu sama dengan 1,25. Ya, kemudian langkah selanjutnya di bawah kedua ruas kita kalikan dengan X sehingga diperoleh 1,25 X sama dengan 3 per 4 dikali 48 tambah X dikurangi 42 dan hasilnya dikali 5. Nah, kalau kita kalikan masuk ya 3 per 4 dikali 48 dapat 36. 3 per 4 kali X sama dengan 3 per 4 X dan kita perkurangkan 36 dikurangi 42, kita dapatkan sama dengan 1,25 X sama dengan 3 per 4 X dikurang 6 dikali 5. Ya, tadi 36 dikurang 42 sama dengan negatif 6 ya. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi 3 per 4 X dikali 5 itu sama dengan 3,75 X. Negatif 6 dikali 5 itu sama dengan negatif 30. Nah, kalau kita sederhanakan, ya kita pertukarkan ya, tukar tempat dapat 30 sama dengan 3,75X dikurangi 1,25X. Kita peroleh 30 sama dengan 2,5X. Jadi 3,75 dikurang 1,25 kan dapat 2,5. Sehingga X kita bisa peroleh sama dengan 30 per 2,5 sama dengan 12. Jadi pilihan yang paling tepat adalah X sama dengan 12. Baik, untuk soal ini demikian pembahasannya.
kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, soal kedua ini datanya disajikan dalam bentuk histogram. Kita simak apa yang ditanyakan pada soal kedua ini. Kuartil pertama dari data yang disajikan dalam histogram berikut ini, jadi dia disajikan dalam bentuk histogram. Pilihannya adalah A 49,5 ditambah 17/2, kemudian B 49,5 ditambah 17/3, C 49,5 ditambah 17/4, D 49,5 dikurangi 17/2, dan yang terakhir pilihannya 49,5 dikurangi 17/4. Nah, hal pertama yang harus kalian cermati anak-anakku sekalian, histogram ini, perhatikan, pada histogram ini tampak bahwa ada 5 kelas. Ya, ada 5 kelas, di mana kelas pertama frekuensinya 5, kelas kedua 10, ketiga 20, kelas 4 12, dan kelas terakhir frekuensinya 7. Nah, perlu kalian cermati juga pada sumbu horizontalnya, perhatikan yang diketahui bukan dalam bentuk kelas interval, tetapi yang diketahui adalah titik tengah. Nah, tentunya hal pertama yang harus kalian cari adalah berapa panjang kelasnya. Kita dapat mencari panjang kelasnya dengan memperkurangkan titik tengah kelas kedua dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas kedua 52 dikurangi 47, berarti kita peroleh panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, untuk kelas pertama perhatikan titik tengahnya adalah 47 dan harus memiliki panjang sebanyak sama dengan 5. Nah, caranya kalian cari selisih antara batas atas dan batas bawah sama dengan 4. Jadi kalian harus pahami dulu atau ingat kembali bahwa titik tengah sama dengan setengah batas atas ditambah batas bawah. Iya, jadi kalian harus mencari bilangan berapa, batas atas berapa dan batas bawah berapa yang jika dijumlahkan terus dibagi 2 itu sama dengan 47. Nah, caranya ya, tipsnya adalah karena di sini 47 ini sudah kita ketahui dia adalah titik tengah, berarti kita perlu 2 data sebelum dan 2 data setelahnya. Ya, jadi kita perkurangkan 47 dikurangi 2 sama dengan 45. Kemudian 47 ditambah 2 sama dengan 49. Sehingga kita peroleh kelas pertama adalah 45 sampai 49. Untuk kelas berikutnya kita bisa memperoleh dengan cara mencacah. 50, 51, 52, 53, 54. Berarti kelas kedua adalah 50 sampai 54. Demikian seterusnya sampai kelas terakhir. Sehingga kita dapat mendapatkan tabel data seperti berikut ini. Ya, inilah tabel data yang akan kita peroleh dengan kelas masing-masing. Ada 5 kelas dengan frekuensinya yang jika dijumlahkan sama dengan 54. Sehingga kita bisa tulis bahwa N sama dengan 54 atau banyaknya data sama dengan 54. Nah, tentunya hal pertama yang harus kita lakukan setelah mengetahui banyaknya data sama dengan 54 adalah mencari kelasnya terlebih dahulu. Letaknya ada di mana? Nah, letak kelas kuartil 1 terletak pada data ke 1/4 N. Karena kuartil 1 berarti di sini juga ya kita ganti I-nya dengan 1. Iya, berarti 1/4 kali N. N-nya tadi sudah diketahui 54, berarti 1/4 dikali 54 sama dengan 13,5. Berarti kuartil 1 terletak pada data ke 13,5. Nah, selanjutnya di mana kalau data ke 13,5 tersebut? Kita dapat menggunakan bantuan dengan cara mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Iya. Kemudian ini 5 ya. Kemudian untuk yang kedua 5 tambah 10 sama dengan
15 tambah 20 sama dengan 35, kemudian 35 tambah 12 sama dengan 47, kemudian sama dengan 47 tambah 7 sama dengan 54. Nah, perhatikan data ke-13,5 yang kita cari, apakah dia berada di kelas pertama? Tentu tidak, karena di sini baru 5 data. Sementara yang kita cari adalah data ke-13,5. Nah, selanjutnya untuk data kedua, untuk kelas kedua mencakup data ke-5 sampai data ke-15. Karena yang kita cari adalah data ke-13,5, berarti disinilah letak kuartil 1, yaitu pada data yang pada kelas 50 sampai 54. Karena data ke-6 sampai ke-15 ada di kelas kedua ini. Berarti inilah kelas kuartil 1. Ya, selanjutnya dari yang kita ketahui tadi sudah diketahui kelas kuartil 1 itu adalah 50 sampai 54. Perhatikan batas bawahnya 50 sehingga kita dapat peroleh TB atau tepi bawahnya sama dengan 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Panjang kelasnya sama dengan 5. Kemudian frekuensi kumulatifnya sama dengan 5. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua itu atau kelas kuartil 1 terlihat itu sama dengan 5. Kemudian frekuensi kelasnya sama dengan 10. Dari informasi yang kita peroleh ini, kita dapat menentukan kuartil 1 dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurangi FK per FI dikali P. Tinggal kita substitusi informasi-informasi atau data-data yang sudah kita peroleh pada bagian sebelumnya. TB-nya kita ganti 49,5, kemudian N-nya kita ganti 54, frekuensi kumulatifnya kita ganti 5, panjang kelasnya kita juga ganti 5, dan frekuensinya juga kita ganti 10. Nah, tinggal kita proses 54/4. 1 dikali 54 dibagi 4 itu sama dengan 54/4. Jika kita sederhanakan menjadi 27/2. Dengan menyamakan penyebut 27/2 dikurang 5 itu kita dapatkan sama dengan 17/2. Ya. Kalau 27/2 dikurangi 5 itu kita dapatkan 17/2. Kalau 10 dan 5 ini kita masing-masing bagi 5 itu akan menghasilkan ya 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 dapat 2. Dengan melakukan penyederhanaan kita peroleh 49,5 ditambah 17/2 dibagi 2 sama dengan 49,5 ditambah 17/4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga kita simpulkan bahwa kuartil 1 sama dengan 49,5 ditambah 17/4. Demikian pembahasan untuk soal kedua. Kita lanjut untuk soal ketiga. Soal berikutnya ini adalah soal tentang desil. Ya, perhatikan. Diketahui data berikut. Nah, datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Berkelompok ya, tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ditanyakan adalah desil ketiga dari data tersebut. Pilihannya ada 5. Yang pertama 51,38, selanjutnya 61,38, bagian C 71,38, D 81,38, dan bagian akhir 91,38. Perlu saya informasikan, soal ini adalah soal seleksi masuk UNY tahun 2010. Nah, kita simak pembahasan dari soal ketiga ini. Kita ketahui tadi kita memiliki tabel data seperti yang tampak pada slide. Jika kita jumlah frekuensinya itu sama dengan 100. Sehingga kita simpulkan bahwa banyaknya data berdasarkan tabel data ini adalah sama dengan 100. Nah, langkah selanjutnya adalah cari kelas
di mana kelas desil ketiga itu berada. Desil ketiga terletak pada data ke-3/10 dikali N. Nah, N-nya tadi sudah diketahui sama dengan 100, tinggal kita substitusi N-nya dengan 100 sehingga diperoleh 3/10 dikali 100, 3 dikali 100, 300 dibagi 10 sama dengan 30. Berarti kelas desil ketiga atau D3 terletak pada data ke-30. Nah, selanjutnya di manakah data ke-30 berada? Kita perlu membuat lagi frekuensi kumulatif dengan menambahkan kolom pada tabel data yang ada. Ya, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Pada kelas pertama 12, berarti kelas kedua 12 tambah 15 itu sama dengan 27. 27 ditambah 17 itu sama dengan 44. Kemudian 44 ditambah 23 sama dengan 67. Dan ditambah lagi dengan frekuensi setelahnya itu sama dengan 80. Nah, 80 ditambah 10 menjadi 90. Nah, ditambah lagi dengan kelas setelahnya menjadi 96 dan terakhir menjadi 96 ditambah 4 sama dengan 100. Nah, perhatikan karena tadi diketahui kelas D3 itu berada pada data ke-30, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Perhatikan pada kelas pertama baru 12 data, jadi tidak mungkin data ke-30 berada di kelas pertama. Kalau di kelas kedua baru sampai data ke-27. Nah, berarti tidak mungkin juga berada pada kelas kedua. Nah, kita lanjut. Di sini, di kelas ketiga, itu dimulai dari data ke-28 sampai data ke-44. Berarti data ke-30 berada pada kelas ketiga. Ya, inilah kelas desil ketiga kita. Ya, jadi artinya D3 terletak pada kelas interval 71 sampai 75. Dari kelas tersebut kita dapatkan bahwa batas bawahnya itu sama dengan 71 sehingga tepi bawahnya kita bisa cari dengan cara 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Kemudian panjang kelasnya kita bisa berhitung mulai dari 71, 72, 73, 74, 75 itu sama dengan 5. Atau dengan menggunakan rumus tepi atas dikurangi tepi bawah itu sama dengan 5. Dan selanjutnya tampak pada tabel bahwa frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ketiga itu sama dengan 27 dan frekuensi kelasnya sama dengan 17. Jika informasi atau data-data ini yang sudah kita peroleh kita substitusikan dalam rumus desil ketiga, maka kita akan mendapatkan sebagai berikut. Ya, desil ketiga sama dengan TB ditambah 3/10 dikali N dikurangi FK per FI dikali P. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan semua yang kita peroleh tadi di slide sebelumnya pada rumus desil ketiga ini. Tepi bawahnya kita ganti dengan 70,5, kemudian N-nya kita ganti 100, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ketiga itu sama dengan 27, frekuensi kelasnya 17, dan panjang kelasnya 5. Tinggal kita substitusikan semuanya. Sehingga diperoleh sama dengan 70,5 ditambah 3/10 dikali 100, dikurangi 27 per 17 dikali 5. Nah, hasilnya 3/10 dikali 100 itu sama dengan 300/10 diperoleh sama dengan 30. Sehingga diperoleh 70,5 ditambah 30 dikurangi 27 per 17 dikali 5. Diperoleh 70,5 ditambah 3 per 17 dikali 5. Dan akhirnya mendapatkan 70,5 ditambah 15 per 17.
Dari mana dapat 15? Tentu dari 3 kali 5. Nah, 15/17 silahkan anak-anakku sekalian dicek. Silahkan dihitung kembali. 15 dibagi 17 itu sama dengan 0,88. Sehingga diperoleh 70,5 ditambah 0,88 sama dengan 71,38. Jadi kita simpulkan bahwa desil ketiga dari tabel berdasarkan tabel data yang diberikan sama dengan 71,38. Baik, kita lanjut untuk pembahasan soal keempat. Perhatikan tabel data kelompok berikut. Ya, diberikan tabel data seperti ini. Perhatikan pada soal, pernyataan pada soal, jika 60% siswa dinyatakan lulus, maka nilai tertinggi yang dinyatakan tidak lulus adalah, sekarang pilihannya ada 5 ya. Di sini apakah 45, apakah 48,5, atau bagian E 55,5, atau C 59,5, dan seterusnya. Nah, silahkan dipilih manakah jawaban yang benar. Perlu anak-anakku sekalian ketahui, kita perhatikan dulu informasi pada soal. Jika 60% siswa dinyatakan lulus, dengan kata lain, kalau 60% siswa yang lulus, berarti kalau begitu ada 40% yang tidak lulus. Maka nilai tertinggi yang ditanyakan adalah nilai tertinggi yang dinyatakan tidak lulus. Berarti nilai tertinggi yang dinyatakan tidak lulus ini berada pada persentil ke-40. Ya, berarti pada data ke-40% itu. Berarti soal ini bisa kita jawab, bisa kita selesaikan dengan pendekatan persentil. Perhatikan penyelesaiannya seperti berikut ini. Diketahui kan bahwa 60% dinyatakan lulus. Sehingga nilai tertinggi yang tidak lulus itu berada pada kelompok yang 40% di bawah. Berarti kita bisa mencari nilai tertinggi yang tidak lulus dengan menghitung persentil ke-40. Iya. Hal pertama yang harus kita lakukan seperti halnya mencari desil dan kuartil, maka untuk persentil ke-40 juga harus dicari terlebih dahulu di mana kelasnya berada. Nah, letak nilai persentil ke-40 atau P40 berada pada data ke-40/100 dikali N. N-nya di sini kalau anak-anakku sekalian menjumlah, banyaknya data di sini ada 90. 40 dikali 90 itu sama dengan 40 dikali 90 dibagi 100 itu sama dengan 36. Berarti letaknya persentil 40 berada pada data ke-36. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan, di mana kelas atau data ke-36 ini berada, kita bisa lakukan atau kita bisa mendapatkan dengan cara menambahkan atau mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya seperti soal sebelumnya. Perhatikan yang pertama tentu FK-nya 3, kemudian 3 ditambah 7 berarti di sini 10, kemudian ditambah 10 lagi berarti 20, kemudian di sini 36 ditambah lagi 36 ditambah 20 sama dengan 56 ditambah 14 sama dengan 70, kemudian ditambah 10 sama dengan 80, sini 86, terakhir sama dengan 90. Nah, data ke-36 ternyata kita lihat tidak mungkin dia di kelas pertama karena baru 3 data. Kemudian di kelas, apakah mungkin di kelas kedua? Juga tidak mungkin karena baru 10 data. Kelas ketiga apakah mungkin? Ya juga belum karena baru 20 data. Sementara yang kita cari adalah data ke-36. Nah, kita peroleh bahwa data ke-36 memang berada di kelas 41 sampai 50. Ya, jelas? Berarti kelasnya untuk persentil ke-40 itu sama dengan
berada pada interval 41 sampai 50. Kita ketahui kelasnya 41 sampai 50, berarti kita bisa mencari tepi bawah kelasnya. Batas bawahnya di sini adalah 41. Berarti tepi bawahnya 41 dikurangi 0,5 sama dengan 40,5. Kemudian panjang kelasnya kita bisa berhitung seperti tadi. Kita hitung 41, 42, 43 sampai 50 itu ada 10. Jadi panjang kelasnya sama dengan 10. Kemudian frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif yang berada tepat sebelum kelas persentil ke-40. Nah, karena kelas persentil ada di kelas keempat, berarti yang dimaksud frekuensi kumulatif yang sebelumnya adalah di kelas ketiga, yaitu sama dengan 20. Berarti kita tulis FK sama dengan 20. Selanjutnya FI. FI-nya ini sama dengan 16 diperoleh dari frekuensi kelasnya, yaitu sama dengan 16. Nah, dari informasi atau data-data yang sudah kita peroleh ini, kita bisa mensubstitusi dalam persamaan atau rumus formula untuk persentil ke-40. Silakan disimak pada pembahasan berikut ini. Ya. Tepi bawahnya kita ganti 40,5 seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian N-nya kita ganti dengan 90. Frekuensi kumulatifnya kita ganti 20. Kemudian FI-nya tadi pada slide sebelumnya sama dengan 16. Kemudian panjang kelasnya sama dengan 10. 40 dikali 90 dibagi 100 itu sama dengan 36. Kemudian selanjutnya 40,5, 36 dikurangi 20 itu sama dengan 16. Ya, 16 dibagi 16 itu sama dengan 1 sehingga kita peroleh 40,5 ditambah 1 kali 10 sama dengan 10 ya. Kita peroleh 40,5 ditambah 10 sama dengan 50,5. Sehingga kita peroleh persentil ke-40 adalah 50,5. Kita kembali kepada apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal adalah nilai tertinggi yang dinyatakan tidak lulus. Ya, berarti berada pada persentil ke-40. Berarti jawabannya adalah 50,5. Ya. Saya kira karena waktu yang membatasi, demikian pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.